Soul Ministry mempersembahkan The Will of Man 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Saya mau nerangkan hari ini soal yang namanya ada firman yang mengatakan iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Akhirnya dia punya sistemnya, berarti kalau kita mendengar akan menjadi iman, begitu ya. Makanya kita harus banyak-banyak dengar khotbah, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, seperti itu ya, yang akhirnya akan menjadi iman. Ini ada yang missing sedikit. Hari ini akan saya jelaskan. Kenapa missing? Saya pernah dulu ada yang namanya, kalau waktu dulu SMA ya, nggak tahu kalau ini. Saya dulu demen banget ngedengerin lagunya Michael Jackson. Judulnya saya nggak tahu, tapi nadanya saya tahu, tapi saya dengerin. Saya sering kali mendengar seperti itu. Terkenal ya Michael Jackson, siapa yang nggak tahu Michael Jackson, lagunya semua. Dan waktu saya pergi ke Australia, saya pun dengar, dia punya lagunya rata-rata bagus, benar-benar bagus sekali. Waktu saya mendengar dia punya lagunya, saya nggak kepikiran untuk baca liriknya, menghafal liriknya. Saya cuma mendengar aja. Waktu mendengar, saya bisa ngikutin. Waktu dia nyanyi, saya ikutin nyanyi. Kadang-kadang jelas kata-katanya, kadang-kadang nggak jelas. Tetapi saya dengar teriang-iang, sampai hari ini pun teriang-iang. Dia punya ininya. Nah, ini ada kategori saya mendengar, dan saya mempraktekkan. Jadi ada mendengar, waktu dia nyanyi, saya ikut nyanyi. Tetapi impactnya berbeda sekali dengan ada satu teman saya. Dia itu suka sekali dengan Michael Jackson, saking sukanya, dia belajar menarinya ya, mirip sekali dengan Michael Jackson. Badannya pun kurusnya sama seperti Michael Jackson. Dan kalau saya ngelihat Michael Jackson, dia punya menari sama dia, hampir mirip. Saking bagusnya dia ini. Dan apa yang terjadi? Dia mendengar lagunya Michael Jackson. Saya pun mendengar lagunya Michael Jackson. Tetapi impactnya berbeda. Dan saya bingung. Loh, sama-sama mendengar ya, sama-sama tahu Michael Jackson, dan kenapa dia punya impactnya berbeda? Itu satu. Yang kedua adalah seperti ini. Satu contoh, itu kan kok itu cuma hanya dunia. Saya kasih contoh lagi yang lain seperti begini. Di sini udah ada married ya, 3 pasang. Ya, 3 pasangan, bukan 3 pasang, 3 pasangan. Yang di Zoom juga rata-rata hampir married semua yang di Zoom ya. Nah, pada waktu kalian ingin mengingini seorang anak, kalian akan berusaha pergi ke dokter, tanya orang gimana untuk bisa mendapatkan anak, semua dikasih informasinya yang jelas, mesti melakukan ini, mesti makan ini, mesti itu, segala macam. Tetapi berbeda sekali cara berpikirnya, impactnya pada waktu kita mencari informasi semua. Sama pada waktu pasangan kita atau istri kita positif. Pada waktu dia positif, si pria dan wanita berubah. Pada waktu bisa dites pakai alat, saya nggak tahu kali ya, apa gimana. Sebelum dites, mereka punya pikiran ngambang. Nah, pada waktu dia pasangan ini dia berusaha untuk mempunyai anak dengan ke dokter dengan segala macam informasi, tapi pada waktu dia istrinya, pasangan wanitanya dikatakan hamil, dua-duanya langsung berubah. Sebelum dikatakan hamil masih katakan ya jalanin aja, tapi pada waktu hamil detik itu juga. Di sini ada yang sudah pernah ngalamin atau yang belum pernah ngalamin. Percaya saja, yang ngalamin nanti akan ngalamin, yang sudah mengalami akan mengiyakan apa yang saya katakan seperti ini. Langsung berubah.
Pikirannya selalu, nanti ruangan mesti anak seperti apa, saya mesti jaga badan, si suami saya harus mempersiapkan dia punya rumahnya, bajunya, segala macam biayanya. Kapan itu berubah? Pada waktu istrinya hamil. Sebelum istrinya hamil, dua-duanya masih kalau dikatakan ya biasa aja. Biasa aja. Nah, kenapa saya menceritakan seperti ini? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu kalian mendengar, itu belum menjadi iman. Kapan itu menjadi iman? Pada waktu kalian mengandung. Kalau bahasa Inggrisnya conceive. Pada waktu kalian mengandung, baru jadi iman. Seberapa banyak pun kalian mendengar, tidak akan menjadi iman. Tidak akan. Kenapa saya bilang tidak akan? Sebelum istrinya hamil, semuanya akan mengatakan, masih ngambang semuanya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? The teaching of the word, kalau bahasa Inggrisnya, pengajaran di dalam firman Tuhan, membawa kita atau menghasilkan pewahyuan. Wah, keren tuh. Keren sekali ya. Semua kita mau cari pewahyuan. Tetapi pewahyuan tidak mendatangkan iman. Tidak mendatangkan perubahan hidup. Kenapa ngomong seperti itu? Banyak sekali orang yang punya pewahyuan, tidak berubah hidupnya. Nah, jadi yang berubah hidup gimana? Bahasa Inggrisnya transformation. The transfer of spirit of the word. Artinya perpindahan roh dari suatu ajaran atau dari suatu pengajaran baru menghasilkan transformasi. Yang kalian mesti kejar adalah transfer spirit. Apa itu transfer spirit? Mengandung. Kalau kalian belum mengandung, bagaimana cara mengandung? Ada urgency. Kalau kalian nggak mengandung, saya kasih contoh sedikit. Kenapa saya ngomong ini, nanti saya akan masuk lagi. Waktu istri saya sama saya memulai, saya kasih kesaksian istri saya. Istri saya waktu terima Tuhan, dia sudah jenuh dengan dunia ini. Dia udah, bisa kalau bahasa Jakarta, sudah enek dengan kehidupan yang begini-begini aja. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya harus mencari Tuhan. Saya sudah nggak mau begini-begini lagi. Pasti ada sesuatu yang lebih daripada begini-begini aja. Dan apa yang terjadi? Dia mengandung. Ada urgensi yang keluar. Pada waktu ada urgensi yang keluar ingin merubah hidup, itu dikatakan mengandung. Ada transfer spirit. Ada perpindahan roh. Apa itu perpindahan roh? Kita nggak bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau nggak ditarik sama Tuhan, benar ya? Ada roh yang ditaruh kepada kita, ada transfer spirit. Ada perpindahan roh. Pada waktu kalian ada perpindahan roh, baru iman timbul, baru transformasi. Kalau dikatakan, enggak, saya cuma hanya mau mendengar aja, saya cuma hanya mau belajar aja, saya cuma mau nyari pewahyuan, tidak akan dapat yang namanya transformasi. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebagai contoh yang luar biasa adalah waktu, saya kasih ada statement sedikit. Mungkin kalau saya sering bertanya di sini, menurut kalian di dunia ini siapa yang paling powerful? Powerful itu adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat, powerful kuat ya, bukan berkuasa ya, paling kuat. Kalau saya dulu nonton Avenger, saya bilang Thanos. Karena nggak ada yang bisa ngalahin dia. Dia harus, Thanos dikalahkan dengan diakalin baru dia kalah. Harusnya Thanos ini kalau nggak dimatiin pakai begini ya, pakai, kalau kalian nonton filmnya ya, terakhir kali Thanos itu dimatiin sama lima batu yang dipegang, diklik, akhirnya Thanos mati. Kalau tidak ada itu, Thanos nggak mati-mati dan terlalu kuat. Intermezzo sedikit ya, biar nggak jenuh. Menurut kalian kira-kira yang paling kuat di dunia ini siapa? Dulu saya berpikir adalah Roh Kudus, Tuhan. Benar ya? Siapa yang mau menyangkal? Yang paling kuat di dunia ini adalah Roh Kudus. Ternyata salah.
Ternyata salah, ada yang lebih kuat. Waduh, ini sesat lagi nih. Sesat lagi sedikit. Mau tahu apa yang paling kuat di dunia ini? Bahasa Inggrisnya adalah the will of man. Keputusan manusia. Pada waktu manusia sudah berkatakan A, tidak ada yang bisa merubah lagi. Maka dikatakan firman Tuhan, apa saja yang direncanakan manusia ini tidak ada yang berhasil. Artinya bagaimana? Maksudnya apa nih kok? Saya nggak mengerti. Ingat kejadian Israel di gurun pasir? Tuhan sudah memberikan firman. Aku akan membawa engkau kepada tanah Kanaan. Aku akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Aku akan memberikan kamu pembebasan. Aku akan membawa kamu dan menyelamatkan kamu semua. Itu firman Tuhan begitu luar biasa. Tetapi tidak bisa merubah 600.000 orang Israel. Maksudnya apa tidak bisa merubah? Mereka enggak mau berangkat. Enggak, mereka mau kok. Mereka berjalan, mereka enggak mau. Di mana kata-kata yang mereka bilang enggak mau? Mereka setelah sampai di tanah Kanaan, bukan sampai, pas perbatasan sedikit, dikirimkan 12 pengintai. Akhirnya pengintai menceritakan sesuatu hal yang buruk di tanah Kanaan. Dia katakan, matilah gua. Mereka sudah berkesepakat katakan bahwa gua pasti cilaka masuk ke sana. Sekarang gua mau pulang ke Mesir. Saya mau kembali lagi kepada Mesir. Mereka decide atau berkeputusan, berketapan hati untuk kembali ke Mesir. Dan Tuhan gak bisa merubah 600.000 orang ini. Kalau dikatakan, Tuhan karena gak punya usaha aja. Tuhan sepertinya membiarkan atau mengacuhkan 600.000 orang ini. Kenapa saya bilang 600.000 orang? 600.000 orang yang bisa bertempur. Semuanya yang pada waktu mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka bilang saya mau pulang ke Mesir lagi. Tapi yang jadi problem, Firaun dibunuh sama Musa, rajanya. Kalau saya pulang juga ke Mesir, saya pun pasti dibunuh. Jadi saya stuck di gurun pasir. Saya ke tanah Kanaan gak mau, saya mau pulang ke Mesir, tapi ke Mesir pun saya gak bisa pulang. Apa yang terjadi? Mereka bimbang. Maka firman Tuhan katakan, orang yang bimbang hatinya jangan harap mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan katakan disuruh ke tanah Kanaan, enggak mau. Saya mau pulang ke Mesir. Tuhan katakan, jangan pulang ke Mesir. Aku akan perlihatkan semua kemuliaanku dengan mujizat yang luar biasa. Kenapa? Pagi-pagi dikasih mana, siang hari dikasih tiang awan, malam sore hari dikasih makan daging, malam hari siang hari plus lagi dikasih air. Air keluar dari mana? Bukan dari sungai. Bukan dari mata air yang keluar. Bukan. Dikatakan dari mana? Dari batu. Satu hal yang luar biasa. Dari batu bisa mengeluarkan air. Saya pernah lihat ada batu di gunung. Waktu saya tinggal di Sukabumi. Dia keluar di antara batu-batu. Dia keluar air itu kecil sekali. Mata air jangan kalian pikir wow, kayak orang nyembur kayak sanyo. Nggak, kecil sekali. Tapi kok kenapa bisa jadi sungai gede? Karena banyak sekali mata air. Akhirnya mengeluarkan menjadi satu aliran air yang besar. Tapi kalau di gurun pasir yang batu yang keluar itu benar-benar udah kayak jet pump. Buak keluar. Kenapa saya bilang begitu? Memberi minum 2,5 juta orang. Berapa banyak air? Saya kalau 10 orang aja itu plus mandi kali ya. Plus mandi, plus apa segala macam. 2,5 juta orang keluar air dari batu. Itu bukan main-main. Keluar itu benar-benar, dan semua nggak ada komplain soal air pada waktu air itu keluar dari batu. Itu mujizat yang luar biasa. Sekali lagi, pagi hari dikasih mana mujizatnya, siang hari dikasih tiang awan, siang hari juga dikasih air untuk dia punya minum. Air itu boleh 24 jam ambil. Sore hari dikasih burung, malam hari ada tiang api. Kurang apa lagi Tuhan merayu, memberikan pengertian kepada 600.000 orang ini. Waktu mereka sakit dipatok ular, Tuhan sembuhkan. Kenapa? Lihat tiang. Kalau kamu lihat tiang, kamu akan sembuh. Mau dia brengsek, mau dia baik, Tuhan rayu untuk bisa, yuk kita ke tanah Kanaan.
Selama 40 tahun bukan Tuhan mengatakan bahwa gua hukum lu gak boleh masuk ke tanah Kanaan. Enggak. Di hati Tuhan, Tuhan ingin membawa mereka ke tanah Kanaan, tapi mereka berketetapan hati, saya mau pulang ke Mesir. 40 tahun. Tuhan gak bisa merubah sedikit pun dari 600.000 orang ini, kecuali Kaleb dan Yosua. Artinya, the will of man is so powerful, sehingga Tuhan aja gak bisa merubah. Kalau kalian berharap, Tuhan rubahlah sifat saya. Tuhan tolong arahkan saya ke kiri atau ke kanan. Bawa saya ke kiri atau ke kanan. Tuhan gak bisa. Siapa yang dari sini sering kalau dikatakan Tuhan tolong tuntun saya ke kiri ke kanan. Saya meminta jawaban dari Tuhan saya untuk ke kiri ke kanan. Orang Israel dikasih mujizat jauh daripada kalian minta yang sekarang ini. Kalian minta tanda, susah sekali dari Tuhan. Tuhan tolong berikan saya tanda untuk saya bisa ke kiri ke kanan. Kalian meminta tanda. Dan kalian berharap bisa digerakkan oleh Allah ke sana kemari. Orang Israel setiap hari diberikan kepada Tuhan ke kiri ke kanan. Mereka enggak mau. Maksudnya apa nih kok kayak kejem banget segala macam. Enggak. Saya mau jelaskan ada sesuatu hal yang luar biasa. Biar kalian bisa berubah hidupnya. Suatu jalan yang mengatakan ini jalan yang pasti. Dan saya katakan mujizat tidak membawa kita masuk kepada Allah. Tetapi sistem atau berkat yang berkesinambungan membawa kita kepada Allah. Karena kenapa? Berkat itu butuh iman yang luar biasa. Kenapa saya bilang butuh iman yang luar biasa? Waktu kalian ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Butuh iman yang besar. Butuh iman yang besar. Kalau dikatakan bahwa hanya kalau ditampar pipi kiri kalian diam, butuh juga iman tapi tidak sebesar. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kalian disuruh berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Butuh iman yang besar. Butuh yang namanya sistem. Butuh yang namanya pengertian akan Tuhan. Butuh yang namanya yang dikatakan lahir di sini adalah mengandung. Waktu kalian punya mengandung urgensi keluar, baru hidup kalian berubah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada rentetan yang saya mengajarkan hidup berkemenangan. The will of man ini, orang pada waktu dia berketetapan sesuatu, kalau saya jelaskan kok maksudnya apa sih berketetapan? Sama enggak dengan yang namanya saya percaya, believe, kalau bahasa Inggrisnya, tidak sama. Kenapa saya bilang tidak sama? Kalau dikatakan bahwa saya percaya Tuhan akan menolong saya percaya Tuhan begitu powerful, saya percaya Tuhan akan membuka jalan buat saya. Itu belief ya, itu belief. Tapi tidak membawa yang namanya manifestasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Di kitab Yakobus, kamu percaya kepada Allah, satu Allah. Iblis pun percaya, dikatakan believe, tetapi dia gemetar. Yang lebih powerful dari belief adalah, kalau saya katakan seperti begini, ada satu perumpamaan lagi. Kalau ada 2 orang, saya katakan, yuk kita pergi ke Bandung yuk, berdua. Yang seseorang katakan, ya yuk kita pergi ke Bandung. Dia sudah mengucapkan ya, yuk kita di Bandung ada bagus banget acara. Oh ya sudah mau. Mereka katakan, iya mau. Saya katakan, ya mau. Pasti berangkat gak? Pasti berangkat gak? Enggak. Ada kemungkinan batal. Walaupun dia mengeluarkan saya mau pergi. Itu yang dikatakan belief keluar dari mulut. Tetapi kalau dia mempersiapkan diri untuk berangkat ke Bandung, dia tanya, di Bandung ada apa? Bagaimana hotelnya? Bagaimana makanannya? Mau berapa hari? Di-planningin dengan luar biasa dan diatur semuanya dan dikontak. Semakin dia memikirkan apa yang di depan di Bandung yang apa yang dilakukan, semakin pasti dia akan berangkat. Tapi kalau dia katakan, yuk kita ke Bandung. Dan dia katakan, nanti waktu hari H kita siap-siap aja. Kemungkinan dia nggak jadi. Kemungkinan dia nggak jadi, walaupun dia sudah katakan yes. Jadi kalian pada waktu menilai orang dari perkataannya, kalian akan bermasalah. Benar ya, di dalam kalian berbisnis, perempuan, suami istri juga, apakah kamu mengasihi aku? Istrinya nanya ke suaminya.
ya saya mencintai kamu. Si suaminya juga mengatakan, hai istri, apakah kamu kasih sayang sama aku? Istri katakan, ya saya sayang sama kamu. Dua-duanya percaya dengan ucapannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa ribut. Kenapa? Yang satu expect, saya sudah benar pernah mendengar bahwa istri saya mengasihi saya. Dan sang istri pun pernah mendengar suaminya bilang, suami mengasihi saya sudah percaya. Suami mengasihi saya, istri mengasihi saya. Dan apa yang terjadi? Along the way dalam perjalanan hidup mereka ribut. Karena kenapa mereka mengambil perkataan orang lain dijadikan fondasi. Ini bermasalah sekali. Kalian dalam hidup. Sekali lagi, kalian dalam hidup bermasyarakat. Kalian hidup di dalam dunia ini. Kalau kalian hanya cuma pegang perkataan orang lain, hidup kalian bermasalah. Apa yang harus dilakukan? Ada perbuatan. Kalau dikatakan ada lingkaran 1000, ada lingkaran 100, ada lingkaran 3, semua treatment berbeda. Kenapa? Itu yang namanya kita by system. Nah, kenapa saya ngomong seperti begini? Pada waktu kita mengatakan, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya mau mengikuti Engkau, Tuhan saya lakukan apapun demi Engkau. Itu perkataannya. Tuhan percaya nggak dengan kita? Oh, Tuhan pasti percaya. Enggak. Tuhan nggak percaya. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak percaya? Karena Tuhan bekerja bukan dengan begitu cara kerjanya. Cara kerja Tuhan adalah setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Kalian nggak ngomong pun, Tuhan akan tahu dari perbuatan-perbuatan kita dan dengan cara hidup kita. Di mana kasih kita kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kalau kalian nggak bisa mengerti stepnya, caranya hidup berkemenangan, hanya mengambil perkataan, dan tidak mengaplikasikan, tidak mengevaluasi setiap apa yang terjadi dalam hidup kalian, dengan hati kalian. Kalau katakan saya sudah mengasihi Allah, saya sudah berjalan di tempat jalan yang benar, saya sudah gimana? Kalian akan tertipu. Kenapa? Kalian tertipu atas ucapan kalian sendiri. Kenapa saya ngomong seperti gini? Pada waktu kalian mengevaluasi hidup kalian mengerti di mana stage kalian seperti ini. Di mana hidup kalian sudah ada. Waktu kalian membangun naik lagi, bukan katakan, ya berjalan aja. Kalau sudah berjalan nanti akan sampai. Enggak. Kalian harus mengerti step kalian sudah di sini. Berarti saya mesti naik lagi sedikit lagi. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Saya mau sekali olahraga. Saya sudah hampir berbulan-bulan ini nggak olahraga karena terlalu sibuk. Akhirnya treadmill, alat gym segala macam saya nggak pakai. Saya bingung, kenapa saya nggak mau olahraga ya? Ada masalah apa ya? Apakah saya terlalu sibuk? Tapi kalau terlalu sibuk, nggak mungkin juga. Dan apa yang terjadi Tuhan? Saya nggak minta tuntunan Engkau. Saya bilang, biar mata saya semakin terang dan pikiran saya semakin tajam untuk bisa melihat apa. Dan apa yang terjadi Tuhan kasih hikmat sedikit. Masih praktek ya? Waktu saya kata, iya saya mau olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini paling yang tantangan luar biasa. Mulut mau, nafsu besar, tenaga kurang. Kenapa seperti begitu? Karena kita percaya dengan ucapan kita, kalau saya sudah ngomong A, saya pasti lakukan. Bohong. Setiap manusia orang ngomong A, nanti akan dites. Dan apa yang terjadi? Along the way, kita perlu untuk memperkuat diri kita. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih saya pewahyuan atau pengertian untuk melihat treadmill tersebut. Kamu melihat treadmill tersebut, kamu melihat alat gym tersebut, jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan benda antik, tapi dijadikan musuh. Maksudnya apa? Kamu harus hancurkan treadmill tersebut. Maksudnya apa? Pakai palu? Enggak. Kalau kalian pakai terus-menerus, kamu harus katakan, saya mau dalam 5 tahun treadmill ini hancur. Saya mau alat gym ini dalam 5 tahun hancur. Apa yang terjadi? Kalian bertempur. Waktu kalian bertempur, ada orang lawan yang kalian harus hancurkan. Pikiran saya, mata saya semakin jelas. Saya waktu berolahraga bukannya, ya saya mau olahraga. Saya mau ada yang saya mau hancurkan. Treadmill tersebut. Nanti gimana kalau hancur? Kalau nanti kehancur mesti beli lagi. It's okay. Saya rela mengeluarkan uang lagi untuk beli.
daripada nggak dipakai sama sekali. Nangkep nggak di situ? Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih pewahyuan kepada saya, walaupun kelihatannya kasar, walaupun kelihatannya tidak sesuai dengan akal budi kita, Tuhan katakan hancurkan barang tersebut. Jangan pakai palu hancurinnya, kalau hancur pakai palu semenit juga hancur. Saya ingat kejadian ada satu hamba Tuhan, dia punya pesawat ya. Bukan pesawat televisi atau bukan pesawat telepon, bener-bener pesawat. Biasanya kalau kita punya pesawat, yalah pasti dicuci. Oh nggak bisa ya, kalau gede. Disuruh orang, kalau mobil dicuci. Kalau saya punya pesawat mungkin saya akan, aduh sayang ya, saya taruh di garasi aja segala macam. Tuhan katakan, hancurkan pesawat tersebut. Maksudnya apa? Dipakai sampai pesawat itu udah kayak kalau dikatakan itu nggak berhenti kesana kemari. Maksudnya apa? Pesawat itu mahal loh. Itu bukannya terbang pak gas, maksudnya bensin kasih angin. Enggak, itu bensinnya benar-benar bensin yang mahal sekali dan ngisinya itu udah kayak nyedotnya itu benar-benar nyedot yang luar biasa. Sekali ngisi mungkin 100 juta atau 50 juta saya nggak tahu. Minimal 100 juta kali. Tapi Tuhan katakan buat pesawat ini hancur. Dia bawa ke sana kemari. Apa yang terjadi? Dia pesawat itu nggak pernah berhenti terbang ke sana kemari. Dalam satu hari ini bisa ada di Indonesia, besok ada di Singapura, besok lagi di Malaysia, besok lagi di Australia, terus menerus. Dan apa yang terjadi? Itu pesawat benar-benar kalau bahasa Inggrisnya sampai wear out. Benar-benar yang bisa dikatakan kalau orang katakan tadi itu cuan. Pakai sampai puas. Benar-benar dipakai. Nah, kenapa seperti itu? Pada waktu kita punya pengertian ada hikmat sesuatu untuk mencapai sesuatu, mata kalian harus semakin terang, pikiran kalian mesti semakin tajam. Asal dari mana? Bukan dari hanya pengajaran, bukan hanya dari pewahyuan aja. Enggak, transfer spirit dari Tuhan. Tanpa kalian transfer spirit, otak kalian akan menjadi tumpul. Orang Farisi itu jago sekali dengan firman, jago sekali dengan nama pewahyuan, jago sekali dalam menerangkan, jago sekali di dalam menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak lakukan. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena mereka tidak melihat hasil. Mereka tidak melihat tanah Kanaan. Kenapa Tuhan katakan ada satu tempat penuh dengan susu dan madu? Saya kasih tahu ya, kalau saya disuruh makan susu dan madu di tanah Kanaan setiap hari, bisa empet. Siapa di sini kalau disuruh makan lobster mau nggak mau? Saya kasih makan pagi, siang, malam, sore terus setiap hari. Sebulan aja, muntah langsung. Kalau saya katakan Tuhan akan memberikan saya tanah penuh dengan susu dan madu, saya nggak mau. Kalau disuruh makan aja, apa yang harus kita lakukan? Jual, jual susunya, jual madunya. Kenapa? Jangan bodoh, jangan dimakan sendiri, jual. Artinya ada berhubungan dengan uang. Kalau kalian cuma hanya disebar-sebarkan ke orang, bagi-bagi ke orang luar, tanpa menghasilkan sesuatu, sebentar kalian akan bosan. Kenapa? Sudah kasih orang. Tapi kalau kalian ada susu dan madu, kalian olah. Kemarin saya jual kepada 10 orang, laku. Harganya segini, saya mau jual ke 100 orang. Laku lagi, saya jual ke 1000 orang, laku lagi. Terus menerus, naik. Dia punya produksinya, naik kualitasnya. Itu yang dikatakan hidup berkemenangan. Kalau kita katakan cuman penuh dengan susu dan madu, tanpa ada upgrade terus menerus, tanpa ada urgensi kita untuk mencapai ke sana, pelan-pelan kita akan jenuh. Kenapa jenuh? Sudah sampai? Saya sudah pernah makan madu, saya sudah pernah makan susu, saya sudah tahu rasanya, mau apa lagi? Kalau kalian sudah merasakan A, sudah merasakan B, hanya untuk di perut saja, tetapi tidak menghasilkan yang nama kata-katakan be fruitful, be multiplied. Dikatakan, yang ketiga apa? Plenish the earth, atau penuhilah dunia ini. Dan dikatakan taklukkan itu, setelah taklukkan berkuasalah. Tuhan menciptakan kalian untuk hidup berkuasa, hidup berkemenangan, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Kenapa? Mata kalian semakin jelas, pikiran kalian semakin tajam. Atau mata kalian sebagai tajam, pikiran kalian semakin terang.
mau terang, mau tajam. Artinya waktu kalian melihat sesuatu, ini apa yang bisa kita laksanakan, ini apa yang bisa kita perbuat. Orang Israel kenapa dia mau pulang ke Mesir? Karena nggak enak di gurun pasir. Mau masuk ke tanah Kanaan, juga orang-orangnya terlalu kuat. Nanti mati lagi gua di sana. Dan apa yang terjadi? Ke tanah Kanaan dia nggak mau karena takut mati. Di gurun pasir dia enak. Dia mau pulang ke Mesir dia nggak bisa. Apa yang terjadi? Mereka stuck. Pikiran mereka menjadi tumpul. Mata mereka menjadi gelap. Mereka nggak bisa lagi melihat. Melihat apa? Baju mereka 40 tahun tidak rusak. Telapak kasut sendal mereka 40 tahun dipakai tidak rusak. Saya kalau pakai sendal ini saya terus setahun juga jebol kali ya. Pasti jebol. Apalagi kalau misalnya di gurun pasir. Artinya mata mereka tidak bisa melihat. Minta kepada Tuhan untuk mata kalian semakin terang. Pikiran kalian semakin tajam. Waktu kalian semakin tajam, karena kalian namanya di sini akan mengandung. Waktu kalian mengandung, tadi saya katakan the will of man, nggak ada yang bisa stop kalian. Kalau yang tadinya orang Israel, the will of man-nya berketetapan untuk melawan Allah, Allah tidak bisa melakukan apapun untuk merayu, untuk kemurahan Allah. Kan kok ada ayat yang mengatakan kemurahan Allah akan membawa orang kepada pertobatan. Artinya kalau Tuhan sudah memberikan berkat, sudah mengasihi orang Israel, sudah memberikan kemurahan segala macam, pasti membawa pertobatan. Ada ayatnya. Dan apa yang terjadi? Orang Israel 40.000 orang tidak membawa pertobatan. Berarti apa dong maksudnya dia punya ayat dikatakan? Tuhan mempunyai prinsip tetap memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan tetap menabur. Tuhan tetap menabur. Dan Tuhan hanya berharap mungkin ada 1 atau 2 orang yang akan bertobat. Dan apa yang terjadi? Benar. Ada 2 orang yang bertobat. Yosua dan Kaleb. Dan bagi Tuhan, yes. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Jangan kalian berharap pada waktu kalian memberi kemurahan kepada orang, pada waktu kalian menabur pada orang lain, orang tersebut pasti mereka akan bertobat. No. Tuhan aja gak bisa membuat orang tersebut bertobat. Jadi kalau misalnya sama orang tersebut gak mau bertobat, saya gak mau menabur lagi. Siapa bilang harus berbuat seperti itu? Tuhan mengatakan aku memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Kalian tetap menabur. Kalaupun kalian gak mendapatkan kesuksesan hari ini, tetap menabur. Tetap menabur. Kenapa kalian tetap? Nanti kalian akan menuai. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Ini penting sekali bagi kalian. Karena kesuksesan dari Tuhan itu pasti. Saya pernah ngomong bahwa kesuksesan itu adalah predictable. Pasti. Nggak mungkin enggak. Tapi kenapa orang Israel nggak dapat semuanya? Karena mereka berketetapan untuk melawan Allah. Tetapi kalau kalian berketetapan untuk datang kepada Tuhan dan percaya sama Dia, percaya bukan di mulut ya. Sekali lagi, saya sudah terangkan semua bahwa mulut ini nggak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Kalau kita lakukan ini terus-menerus, melakukan prinsip-prinsip Tuhan, dan melahirkan yang namanya yang tadi, conceive, atau transfer roh dalam hidup kita, kalian pasti menuai. Pasti menuai. Kenapa saya bilang pasti menuai? Nggak mungkin enggak. Karena kalau kalian mau sukses, Tuhan mau lebih lagi. Kalau kalian mau besok sukses, Tuhan mau lebih lagi. Tuhan mau kalian hari ini sukses. Kalau kalian yang jahat, tahu waktu anak kalian meminta roti, pasti dikasih roti. Nggak mungkin dikasih ular. Apalagi Bapa kita di surga. Pada waktu kalian minta roti, nggak mungkin dikasih ular. Nggak mungkin dikasih ular. Nggak mungkin diperpanjang-perpanjang. Nah, kenapa seperti ini? Hari ini yang penting sekali. Bahwa perkataan kita harus kita uji. Kenapa kita harus uji? Kalian menguji, bukan orang lain. Saya nggak bisa menguji kalian. Kalian nggak bisa menguji saya.
Karena bukan tugasnya saya menguji kalian, bukan tugas saya kalian juga menguji saya. Tuhanlah yang akan menguji kalian. Dan tugas kalian apa? Menabur. Menabur. Pada waktu kalian tidak menabur, stop menabur. Menabur itu adalah sistem. Orang Israel waktu di gurun pasir, dia tidak menabur sedikit pun. Mereka mengharapkan mujizat terus menerus. Mengharapkan yang namanya nubuatan dari Tuhan. Dia mengharapkan mana Tuhan? Mana Tuhan? Adakah Allah di antara kita? Selalu ngomong seperti itu. Adakah Allah di antara kita? Tuhan show. Bukan berarti waktu kita mengatakan adakah Allah di depan kita, bukan berarti Tuhan enggak menunjukkan diri. Tuhan menunjukkan diri. Tapi mata kita semakin lama semakin gelap. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi. Nah, tapi kalau by system, dengan sistem menabur. Nggak bisa enggak kalian nggak menabur. Cara menabur gimana? Harus mengerti prinsip-prinsip Tuhan menabur tersebut. Hidup berkuasa yang nomor satu adalah pertama, the will of man dulu. Kalau kalian mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menggerakkan saya, biarlah Tuhan yang merubah saya, 500.000 orang mengharapkan Tuhan yang merubah hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka mengharapkan Tuhan merubah hidup mereka, tetapi hati mereka mengatakan, gua nggak mau dirubah. Dari mulut mengatakan saya mau dirubah, tapi hati mereka tidak merubah. Dengan gimana? Hati akan berjalan dengan perbuatan mereka, yaitu perbuatan mereka menjauh daripada Allah. Nggak mau mengarahkan mata mereka, pikiran mereka ke tanah kanan. Mata dan pikiran mereka dan hati mereka diarahkan ke Mesir. Hasilnya gimana? Ketahuan dari perbuatan mereka. Mereka selalu menentang Musa, selalu mencobai Allah. Adakah Allah di antara kita? Sekali lagi, the will of man itu begitu powerful, sehingga Tuhan gak bisa merubah. Kalau the will of man, pada waktu dia berbuat jahat, Tuhan gak bisa berubah. Kalau kita mengarahkan pikiran kita, hati kita, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Saya mau hidup berkemenangan, saya mau Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu mau, aku ingin melihat hati kalian. Waktu ngeliat hati kalian ini berat. Kenapa berat? Awalnya pasti berat, akan terganggu dengan kayak misalnya kayak saya katakan, Tuhan saya mau berolahraga. Wow, terganggu sekali dengan cara makan saya, cara hidup saya, cara waktu saya, cara bangun. Enak gak berolahraga? Kalau orang kata, oh enak kok, capek sekali. Tetapi ada satu pikiran, ada satu tenaga, ada satu misi, saya harus berolahraga. Kalau enggak, saya enggak berolahraga. Waktu Tuhan katakan aku akan memberikan kamu umur 120 tahun. Itu janji Tuhan. Belum tentu bisa terjadi. Kalau kalian tidak mau ikut dengan Tuhan. Kalau kalian melawan Tuhan. Tuhan sudah janjikan 120 tahun. Tapi kita melawan Tuhan. Gimana kita melawan? Saya nggak jaga badan. Saya makan seenaknya. Saya tidur seenaknya. Saya ngomong seperti begini karena saya masih lakukan. Saya jujur. Artinya saya mempunyai kelemahan. Artinya kenapa saya mempunyai kelemahan? Yang tadi adalah the will of man. Kita tahu, kita mau mengarah kedua. Yang kedua adalah jujur sama Tuhan. Kalau kalian berbuat dosa, kalau kalian melanggar Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Bagaimana Dia adil? Apakah Dia asal memaafkan? Enggak. Dia tidak asal memaafkan. Kalau kalian tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bantu. Tuhan tidak berubah. Kalau dikatakan, masa harusnya Tuhan sudah merubah. Saya pernah ngalamin 12 tahun. Saya berbuat dosa, saya melawan Tuhan, saya tidak balik kepada Tuhan. Mungkin Ko Hengki gak inget. Saya inget. Saya malah melawan. Saya udah gak mau lagi dengan Tuhan lagi. Dan apa yang terjadi? Tuhan gak bisa merubah saya. 12 tahun saya hidup hancur-hancuran. Dan apa yang terjadi? Kehancuran demi kehancuran, kehancuran demi kehancuran. Pada waktu saya kembali kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, saya berdosa. Saya salah. Oh, Ko Hengki mungkin orang dunia saat itu belum kenal Tuhan. Saya sudah lahir baru. Kalau saya orang dunia, mungkin kalau Ko Hengki orang dunia, makanya Tuhan hukum. Saya sudah lahir baru. Kalau dikatakan mungkin enggak kali. Waktu saya terima Tuhan pertama kali tahun 92, hidup saya langsung berubah. Besoknya saya baca, nggak usah nunggu. Besoknya langsung saya baca Alkitab, dalam 1 bulan Alkitab itu beres. Besoknya saya nggak nunggu. Saya yang tadinya hidupnya hancur-hancuran, saya berubah. Yang tadinya saya ngerokok, saya stop berangsur-angsur. Hidup saya berubah.
Saya sudah lahir baru saat itu. Tetapi karena saya melawan Allah, saya hidup di luar Tuhan, semuanya hancur demi kehancuran. Dan enggak, mungkin dikasih waktu. Setelah 5 tahun Tuhan akan ambil comot. Kan ada ayatnya yang mengatakan bahwa anak yang hilang nanti Tuhan kembalikan. Enggak. Kalau kalian tidak kembali kepada Allah, Tuhan gak bisa merubah hidup kalian. Contohnya saya 12 tahun. Mungkin sampai hari ini pun kalau saya masih mengeraskan hati saya, masih sama seperti itu. Artinya Tuhan gak bisa merubah the will of man ini. Dan pada waktu kalian kembali kepada Tuhan, pertobatan. Kenapa pertobatan? Yang dikatakan mengaku dosamu. Kalau kamu mengaku dosamu, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Mungkin ada yang dikatakan, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan saya salah, Dia akan merubah hidup kita. Tetapi bukan kembali untuk memanipulasi Tuhan. Kenapa memanipulasi? Aduh, sudah mentok ini, gimana caranya ya? Oh ya sudah, kita kembali sama Tuhan, nanti Tuhan ampuni saya. Tuhan tahu hati kita. Karena kenapa? Nanti kan kelihatan tuh. Waktu kita kembali kepada Tuhan, karena kita meminta bantuan Tuhan, karena kita meminta berkat Tuhan, karena kita meminta manifestasi Tuhan, Tuhan akan bukakan semua. Makanya ada orang yang sakit, datang ke Tuhan minta disembuhkan, hari ini sembuh, bulan depan sakit lagi. Loh, berarti Tuhan kejam banget. Enggak, roh jahat datang lagi. Waktu roh jahat datang, dia katakan, udah gak usah ikut Tuhan lagi. Gak usah percaya sama Tuhan lagi. Yuk ikut gua aja. Gak mungkin orang percaya seperti itu. Itu dilakukan oleh orang-orang. Dan apa yang terjadi? Dia ikut lagi roh jahat dan mereka menjadi sakit lagi. Dan yang lebih kasarnya, Tuhan yang disalahkan. Kok kenapa kesembuhan saya hilang? Bukan hilang. Kamu dicuri lagi. Iblis mencuri kesehatan kalian. Iblis mencuri kalian punya finansial. Iblis mencuri kalian punya hubungan di dalam keluarga. Karena kenapa? Kalian melawan Tuhan. Kalau kalian terus ikut kepada Tuhan, dikatakan Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tapi kadang-kadang mulut ini, perkataan ini, selalu jauh daripadamu. Tuhan, aku mengaku dosaku. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, biarlah mata saya, pikiran saya menjadi jelas apa yang mesti saya lakukan. Pada waktu seperti itu, hidup kalian Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Ini menyucikan bukannya kita, Tuhan biarlah menyucikan kita. Sekali lagi, Tuhan gak bisa merubah the will of man. Kalau katakan bisa, Tuhan itu powerful. Tuhan kasih contoh orang Israel 600.000 orang. Selain Yosua dan Kaleb, Yosua sama Kaleb waktu di hari H, mereka sudah bertobat ya. Karena waktu dia pengintai dikatakan bahwa cuma 2 orang. Selama 40 tahun, 998 berarti kurangin 2 ya. Semuanya gak bisa berbalik kepada Tuhan. Dulu saya berpikir, mungkin orang tersebut udah ini kali ya, tidak ada yang namanya, karena gak ada Roh Kudus, sehingga waktu mereka sudah berbuat dosa, langsung hilang. Enggak, sama persis. Hari ini juga sama. Kalau kalian di luar akan melihat, banyak sekali persis apa yang dilakukan orang Israel terjadi juga hari ini. Karena kenapa? The will of man. Sekali lagi, kalau kalian ingin diberkati, kalau kalian ingin sukses, Tuhan saya ingin disukses. Buat saya sukses. Nggak bisa. Karena kenapa? Kamu punya perketapan hati untuk tidak mau sukses. Nggak mungkin kok, saya mau sukses. Yang tadi katakan Tuhan gak pernah percaya dengan perkataan kita. Tuhan hanya percaya dari iman kita yang keluar. Dan iman ini keluar ini harus ada yang namanya mengandung. Waktu ada mengandung, si ibu-ibu nanti kalau yang ada yang sudah mau mengandung atau bagaimana, itu pasti gerasak gerusuk. Aduh, saya baju anak-anak belum disiapkan. Nanti kalau hari H gimana ya tempat tidurnya anak segala macam. Laki-laki mungkin agak sedikit selengean, keras selengean, nggak terlalu mikir hal kecil-kecil. Tapi ibu-ibu akan urgensi keluar. Saya mesti sediakan itu. Kadang-kadang nanti suami akan sedikit
terganggu dengan cara kerja sang istri yang tadinya nggak pernah mikir ini itu, selalu ditanyakan segala macam. Itu si istri menjadi urgensinya keluar. Dia sudah tahu bayi itu akan keluar. Laki-laki, mungkin laki-laki kan katakan mungkin keluar mungkin enggak gitu ya. Tapi perempuan karena dia bawa kemana-mana, dia tahu persis ini pasti keluar. Mereka punya iman luar, mereka nggak lihat ya. Benar ya, melendung belum tentu ada bayinya kan, tapi sang ibu zaman sekarang ada USG ya, ketahuan ada dia punya bayinya. Zaman dulu nggak ada, baru-baru tahu ini aja, baru ada bisa yakin, oh iya ini bayinya ada laki-laki atau perempuan, makanya bapak-bapak jadi kata, oh iya bener, ini bukan cuma gemuk doang, ini pasti ada bayinya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada kesaksian sedikit ya, ini cerita asli, intermezzo sedikit. Teman saya, teman SMA, dia pernah, dia punya keyakinan di tempat lain. Orang Kristen juga kayaknya orang Kristen juga. Pada satu hari, dia nggak punya anak. Akhirnya dia pergi ke Sinse. Sinse itu adalah tabib yang orang Chinese yang metodenya berbeda. Dan waktu ke Sinse, dia katakan, tahun depan kamu hamil. Tetapi kamu nggak boleh cek. Jangan cek ke dokter. Tahun depan kamu pasti hamil. Bingung. Maksudnya apa? Nggak boleh dicek. Ini saya bukan cerita ya, ini benar-benar terjadi. Dan apa yang terjadi? Karena saya ketemu sama orangnya. Bukan saya dengar orang, saya benar-benar ketemu dengan orangnya. Dan berjalannya waktu, benar, perutnya semakin besar. Tetapi waktu dia mau cek, dia ingat perkataan Sinse tersebut, kamu nggak boleh cek. Dan apa yang terjadi? Ya sudah, udah hamil, udah persiapkan tuh bajunya. Nanti kalau laki-laki dikasih nama apa, perempuan dikasih nama apa. Benar-benar gede. Waktu saya ketemu orang ininya, gede sekali perutnya ya. Mungkin gemuk kali orang, enggak, dia dulu kurus. Kayak Rosa gini kurus, tapi perutnya gede. Jadi gede. Pasti hamil dong ya? Pasti hamil kan ya? Saya pun melihat hamil. Saya tanya, kapan nanti ininya dia punya kelahirannya? Dia bilang mungkin karena dia nggak pernah cek, mungkin bulan segini dia punya lahiran. Dan apa yang terjadi? Udah, saya kan nggak bisa ketemu setiap hari kan orang tersebut. Beberapa bulan kemudian saya datang lagi ketemu dengan dia. Istri kamu sudah kempesan? Kapan lahirannya? Dia diam. Enggak. Loh, bukankah istri lu kapan hamil? Enggak. Apa yang terjadi? Dia dengan malu-malu diceritakan. Apa yang terjadi? Itu perutnya melendung. Tapi tidak di dalamnya tidak ada bayinya. Enggak, gemuk kali kok. Kalian lihat orang hamil kan? Saya bukan orang bodoh. Saya tahu mana orang gemuk, mana orang hamil. Orang gemuk itu kemarin gitu ya. Kalau hamil begini dong ya, maju ke depan kan. Saya benar-benar ngelihat pas udah kayak orang hamil, dia jalannya sulat, susah banget. Orang gemuk nggak mungkin jalan begini kan ya. Jalannya udah benar-benar hamil gede. Dan apa yang terjadi? Waktu dia ditunggu-tunggu, mungkin udah pas, dia pikir 9 bulan ya. 9 bulan kok belum keluar, belum ada tanda-tanda. Terus, dan dia nggak haid. Kalau haid perempuan langsung lihat, oh ini ya. Dia nggak haid selama 9 bulan, pas bulan ke-10 kok nggak keluar-keluar. Tunggu lagi kok nggak keluar-keluar, istrinya kasihan segala macam. Saya ngomong jangan ke dokter, jangan tes. Dilema. Ke tes, tapi saya ngomong jangan ini. Dan apa yang terjadi? Waktu hari-hari terakhir dikatakan, gue mesti cek. Gue mesti cek kali ini, nggak bisa nggak cek. Karena kasihan, takutnya ada problem gimana. Pas udah cek ke dokter, nggak ada bayinya. Nggak ada bayinya. Cuman gede doang. Gemuk kali kok. Saya bukan orang bodoh. Saya lihat tahu mana orang gemuk, mana orang hamil. Saya tahu kalau Hardy itu gemuk, nggak hamil. Kalau saya gini di depan, dan waktu dicek tidak ada bayinya. Apa yang terjadi? Syok semua. Istrinya syok, dia juga syok. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada urgensinya. Langsung dia berubah apa dia lakukan. Tetapi karena saya ngelihat waktu itu orang-orang dia punya ibu-ibunya disiapkan baju segala macam, suaminya juga.
Ada di dalam hati ini kita perlu yang namanya conceive. Cara conceive nggak bisa dari perkataan aja. Kita harus the will of man, ini penting sekali. Jangan kalian biarlah Tuhan yang akan menuntun saya, biarlah Tuhan akan merubah saya. Tuhan nggak bisa merubah kalian. Itu ke satu. Kedua, setelah kalian mengarahkan pikiran kalian, ada perbuatan yang keluar. Kalian harus mengaku setiap kali mengaku dosa kalian. Kalau kalian tidak pernah mengaku dosa kalian, oh saya baik-baik saja, saya nggak ada masalah. Seringkali hidup kalian, indikator kalian, waktu kalian puas diri, waktu kalian mengandung, itu ada yang namanya kalian tidak puas dengan hidup kalian. Kenapa orang mengandung? Karena mereka mengingini anak ya. Ada yang accident, kalau perempuan gadis nggak mau dia hamil. Tetapi kalau sudah married, mereka mau hamil, ada yang nggak puas dalam hidup mereka. Mereka ingin anak. Nggak salah, itu nggak salah. Artinya ada keinginan urgency, ada saya nggak mau begini-begini aja, saya mau nambah keluarga saya. Dan apa yang terjadi pada waktu kalian ada urgensi keluar, kalian akan mengandung. Kalian nggak bisa mengatakan, yuk kita harus punya ketetapan hati, kita sepakat, pernah kita sering ngomong ya, kita sepakat, itu perkataan semuanya. Itu bukan tindakan. Tindakan selalu mengarah yang namanya tadi by system. Langkah saya apa di depan ini? Apa yang saya mau lakukan? 5 langkah ke depan apa yang saya mau lakukan? Setiap langkah saya ini, saya cek. Kalau saya salah, cepat-cepat mengaku dosa kalian. Jangan kalian menjadi bodoh walaupun salah, pokoknya gue gak mau tahu, gue coba dulu segala macam. Kalian ada kemunduran, tapi kalian gak ngeh. Karena kenapa hidup saya masih baik-baik saja. Dalam hidup saya, kemarin istri saya ngomong seperti ini, kok lu selalu dapat sesuatu ya dari Tuhan ya? Gue gak pernah dapat loh, dia bilang begitu sesuatu. Bukan gak pernah dapat, dia jarang dapat. Saya cuma ngomong sama istri saya. Saya bukan sering dapat, saya sering bertanya. Dan saya sering bertanya pagi, siang, malam, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan ini apa? Bagaimana harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Kenapa kamu bertanya? Karena saya ada sesuatu yang gak puas. Ada sesuatu yang gak puas dalam hidup saya dan saya mau rubah. Kalau orang sudah sukses, sudah merasa sukses, ada yang perlu dirubah gak? Kenapa? Orang yang sudah sukses nggak perlu rubah apapun lagi. Orang yang sukses, pada waktu dia nggak merubah apapun, apa yang terjadi? Sombong. Kenapa sombong? Karena saya sudah sukses. Dan saya nggak perlu ada yang dirubah lagi. Waktu nggak ada yang dirubah lagi, sekali lagi akan lahir yang namanya kita dekat kepada iblis. Artinya, saya sering bertanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Apa yang mesti saya lakukan? Kedepannya bagaimana? Ada ketidakpuasan dalam hidup saya. Dan saya harus, kalau bisa dikatakan ketidakpuasan ilahi. Kalau kalian mau hidup berkemenangan, kalau kalian mau naik tingkat, tapi kalau kalian tidak puas dengan apa yang ada yang sekarang, kalian tidak akan naik tingkat. Kalau kalian puas di Mesir, kalian tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa orang Israel dia nggak mau ke tanah Kanaan? Karena mereka sudah puas di Mesir. Dan karena mereka katakan Mesir lebih baik daripada tanah Kanaan. Ngapain madu sama susu? Mendingan saya makan bawang-bawang. Saya mendingan makan umbi-umbian. Saya mendingan sesuatu yang di Mesir. Kenapa? Dilihat di Mesir lebih baik. Dan saya nggak mau naik tingkat. Saya nggak mau ada sesuatu yang lebih dari hidup saya. Dan untuk masuk ke tanah Kanaan, itu bukan datang, ambil, dia pulang. Apa yang dilakukan orang Israel? Bertempur. Waktu bertempur risikonya apa? Mati. Maka Tuhan katakan, kalau kamu tidak rela kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu rela kehilangan nyawamu demi namaku, maka kamu akan mendapatkan. Kalau dalam naik tingkat, itu resikonya apa? Mati. Resikonya hancur. Resikonya hilang semuanya. Hilang waktu, hilang tenaga, hilang uang. Kalau kalian datang kepada Tuhan naik tingkat dan tanpa resiko, tanpa ada usaha, itu bukan dari Tuhan.
Kalau kalian masuk naik tingkat, ya nanti Tuhan tuntun langsung teng naik. Orang Chinese suka sekali yang namanya hoki, benar ya? Hoki itu bukan ikan koki, bukan ikan. Hoki itu keberuntungan. Orang tua saya dulu berkata bahwa hidup kamu harus punya hoki yang gede. Makanya cari istri yang kuping gede. Benar ya? Benar ya? Kupingnya gede. Oh enggak, bukan. Perempuan-perempuan pasti ngomong kalau cari laki-laki yang punya gede. Terus atau yang hidungnya gede, yang cowok. Kalau hidung gede itu yang hidung hoki. Benar ya dikatakannya. Semua muka diatur mana yang hoki, mana yang enggak. Kalian sukses bukan dari sana. Kenapa saya bilang bukan dari sana? Itu adalah mujizat. Hoki itu mujizat. Tetapi by sistem, berkat, itu berkesinambungan apa yang kita lakukan. Kalau kita menanam padi, hanya cuma berharap dari hoki aja, ya sudah kita nanam aja, 1 kilo padi benih, kita tunggu hoki aja. Udah gitu tidak kita apa-apakan. Cuma dilempar aja di kebun, kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh, akhirnya dimatok orang. Hoki itu kalian sudah beruntung pada waktu kalian dilahirkan oleh Tuhan. Kenapa? Kalian dilahirkan sudah beruntung loh. Dari 500 juta sperma, kalian yang keluar. Kalian sudah beruntung. Tuhan sudah berikan segala sesuatu, kalian sudah beruntung. Kalian gak perlu menunggu keberuntungan lagi. Yang sekarang adalah kalian lakukan bagaimana cara menabur. Bagaimana sistem. Orang Israel pada waktu masuk ke tanah Kanaan, Tuhan katakan, kau menguasai tanah mereka semua, tetapi bukan hanya tanah saja. Kalian mesti jaga. Kalian mesti menghasilkan di sana. Dan apa yang terjadi selama 400 tahun orang Israel tidak bisa membuat pedang. Mengasah pun nggak bisa. Make sense ya? Kayak nggak mungkin kok, dia sudah berperang segala macam ada pedang, masa dia nggak ngerti mengasah? Firman Tuhan katakan, mereka nggak ngerti cara ngasah pedang. Simple kok, cuman ambil gurinda. Menurut kalian simple, tapi mereka nggak mau lakukan. Dan apa yang terjadi? Yang seharusnya orang Israel bisa menjaga hidup mereka dan melawan dengan sistem mereka, melawan dengan cara-cara yang baik. Dan apa yang terjadi? Orang Israel selalu ditindas, selalu dijajah sama orang Filistin setelah itu. Tetapi setelah ribuan tahun, orang Israel sekarang udah mengerti caranya. Makanya sekarang orang Israel paling jago, paling kuat di dalam tentara dia, security. Dia bisa menyelesaikan problem negara mereka, yaitu apa? Air. Orang Israel hari ini menjadi negara yang paling bagus mengolah soal air. Dari air dia menghasilkan begitu banyak. Yang ketiga, inovasi. Itu nggak ada doa di dalamnya. Tidak ada doa. Kenapa tidak ada doa? Karena doa sudah menjadi bagian hidup mereka. Kalian nggak perlu mencari doa. Karena doa sudah menjadi bagian hidup kalian. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam kalian. Pada waktu dalam Roh Kudus, berdoa itu artinya apa? Berbicara kepada Allah. Kalian sudah ada Roh Kudus dalam kalian. Perlu berdoa lagi nggak? Perlu kok. Karena Roh Kudus itu jauh. Cara berdoa yang benar adalah berdoa sama mengasihi Allah, kira-kira lebih powerful mana? Mengasihi. Kalau kalian, 2 orang suami istri, berbicara sama mengasihi, kira-kira lebih powerful mana? Lebih ikatan, lebih kencang mana? Mengasihi kok, kalau ngomongnya biasa aja. Benar ya? Tuhan katakan kita mengasihi Allah. Dikatakan kasihlah Allah dengan segenap pikiran kita, segenap hati kita, segala jiwa kita, dikatakan. Dengan cara gimana? Bukan dengan cara berbicara. Berbicara dengan mengasihi itu dua-dua berbeda sekali. Kenapa saya bilang berbeda? Seorang istri, pada waktu suaminya pulang, ada makanan di meja, istrinya tersenyum, terus makanannya enak. Perlu nggak ngomong istrinya, saya mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu, hai suamiku. Perlu nggak istri mengatakan seperti itu? Nggak perlu. Suaminya bisa lihat istrinya mengasihi dia dengan luar biasa.
dengan makanan dibikin, dilayani tanda petik gitu loh. Sang suami tidak akan ngomong, kamu mengasihi aku enggak? Dia sudah tahu istrinya mengasihi dia dengan tindakan tersebut. Sang istri pun akan melihat suaminya mengasihi dia bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Dengan tindakan gimana? Dirawat. Kamu kurang apa? Segala macam. Oh, misalnya dia kurang sesuatu, suaminya belikan segala macam. Istri nggak perlu ngomong, suami, lu sayang sama gua nggak? Jangan nonton film Korea, terlalu banyak. Harus dengan mulut segala macam. Dengan sang suami dan dia melakukan kewajiban dia, sang istri tahu suaminya mengasihi dia. Sama juga dengan Allah kita. Dengan kita berkata, dengan berdoa kepada Tuhan dan mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu bukan dengan berkata-kata. Pada waktu kalian hidup berkemenangan, kalian sudah mengasihi Allah. Karena kenapa? Itu janjinya, itu keinginannya Tuhan. Aku akan menjadikan manusia ini berkuasa di dunia. Waktu hamba yang 5 talenta, 2 talenta, sama 1 talenta. Dari 3 orang ini, siapa yang mengasihi tuannya? Nggak tahu kok, karena kan juga nggak ngomong. Menurut kalian, orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, sama 1 talenta, siapa yang mengasihi tuannya? 5 dan 2. Tapi dia nggak ngomong loh. Dia ngomong, aku mengasihi engkau, hai Tuanku. Enggak. Dengan yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta. 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Siapa yang tidak mengasihi Allahnya? Memang kelihatan yang satu, karena dia ngomong. Tapi kalau dia diem aja, ya dia pasti keluar lah ya, dia ngomong. Artinya, waktu kalian mengasihi Allah, bukan dengan berdoa. Mengasihi Allah adalah mengikuti dan melaksanakan perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Bukan melaksanakan perintahnya, tapi impact dari perintah tersebut. Waktu kalian menghasilkan sesuatu di dalam Tuhan, kalian mengasihi Allah. Kalau dikatakan, enggak, saya cuma mau gini-gini aja, saya pokoknya enggak peduli segala macam. Enggak, ada urgensi dalam hidup kalian. Benar-benar kalian ingin berubah, karena kalian ingin berbuah. Pada waktu kalian berbuah, Tuhan katakan bahwa aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan berbuah dan buahmu tetap. Artinya Allah sudah tahu bahwa buah kamu tetap. Dan Tuhan ingin kalian mengasihi Allah dengan hidup kalian. Jadilah terang, jadilah garam dunia. Terang itu bukan dengan berkata-kata, tapi menerangi. Garam juga bukan berkata-kata, tetapi menggarami orang. Garam itu enggak. Kalau kalian makan garam, ini garam atau bukan, pasti kelihatan ya. Kemungkinan garam kok, kemungkinan. Enggak ya. Kalau kalian coba sesuatu, terus kalian tahu persis ini garam atau bukan kan? Atau kayaknya enggak kok, kemungkinan bukan garam. Enggak, rasanya agak aneh. Kayak agak pahit, tapi ini garam bukan ya? Enggak ya? Pakai garam? Ini garam kok. Kamu tahu dari mana? Ini garam. Pasti sekali garam. Enggak ada yang namanya orang berdebat. Ini bukan garam. Kalau coba asin, itu garam. Di situ. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk memperingati kalian. Bahwa pada waktu kalian tidak fokus lagi dengan apa yang kalian tulis, kita semua ya. Yang di sini sama yang di Zoom. Kalau kalian nggak fokus lagi dalam melangkah, pada waktu kalian, biarlah nanti Tuhan yang akan menuntun saya ke arah yang benar. The will of man, Tuhan nggak bisa rubah. Benar-benar Tuhan nggak bisa rubah. Kalau selama ini kalian berharap Tuhan merubah hidup saya, berkeinginan saya ini dirubah sama Tuhan, tanpa dari kalian keluar sendiri, kalian akan menyesal. Kenapa menyesal? Waktunya sudah habis. Ini yang 1 talenta, dia menanti-nantikan tuannya pulang dan ngajarin dia. Karena kenapa? Dia pengen balikin lagi. Dan dia juga sama-sama nanti-nantikan ya. Tetapi yang 1 ini, dia terlambat. Ada yang 5 perempuan bijaksana sama 5 perempuan bodoh. Saya belum ceritakan, nanti kan saya ceritakan. Jadi, sekali lagi, the will of man, Tuhan gak bisa rubah. Untuk kalian sukses,
Kalian harus punya the will of man sendiri. Kalian punya keinginan sendiri. Kedua adalah, kalau kita mengaku dosa kita, ini penting sekali, urgensi bahwa kalian mau merubah hidup kalian. Kalian sudah nggak puas dengan apa yang ada sekarang, saya mau berubah Tuhan. Kalaupun saya harus menempuh dia punya perjalanan ini, pertandingan ini saya harus lalui Tuhan. Saya nggak bisa enggak. Pada waktu kalian berketetapan seperti itu, kalian bisa sukses. Oke?